Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Kia Education today. My name is Adrian Syaputra. I am from Islamic of Senior High School number 5 Agam. Well, if last years we discussed about a soft introduction, and today we will discuss about direct indirect speech. So, how will you the next discussion go? Well, enjoy watching greetings from Minvia. Nah, untuk memperdalam apa itu direct dan indirect, kita terlebih dahulu harus mengetahui direct indirect itu seperti apa sih? Direct indirect itu apa sih? Gitu. Dan direct indirect itu formulanya atau rumusnya macam mana sih gitu. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu adalah tentang direct speech. Let's talk about direct speech. Mari kita membahas tentang direct speech. Nah, direct speech kalau dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana seseorang menuturkan apa yang mereka katakan secara langsung, yaitu dalam artian menggunakan tanda kutip. Nah, sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris, tanda kutip tadi itu yaitu quotation marks atau kata kutip. Nah, kata kutip ini juga berbeda dengan kata petik. Kalau kutip itu menggunakan dua petik, sedangkan petik itu hanya menggunakan satu. Nah, sebagai contohnya, di sini ada teks atau ada sebuah kalimat atau sebuah potongan dari percakapan atau potongan dari dialog, yaitu Tom said atau Tom berbicara dalam kutip atau menggunakan quotation marks. I am hungry. I am hungry. Nah, untuk grammarsnya itu kita serahkan kepada yang lebih paham ya. Tapi untuk secara lebih singkatnya, I am hungry atau saya lapar. Ditutup dengan tanda seru dan juga ada tanda petik. Nah, kalau seandainya dalam kalimat indirect, itu nanti ada terjadi perbedaan. Nah, nanti itu yang akan kita bahas setelahnya. Nah, itu kan dalam contoh bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya tadi apa? Tom said. Tom said, I am hungry. Menggunakan tanda kutip. Kalau dalam bahasa Indonesianya, Tom berbicara atau Tom berkata, saya lapar. Nah, Tom berbicara, saya lapar. Dalam kalau seandainya kita gunakan dalam direct, Tom berkata, koma, baru menggunakan I am hungry atau saya lapar. Tom berbicara, saya lapar. Nah, ada jeda di antara dua bentuk kata, di mana kata yang pertama tidak menggunakan kata kutip, sedangkan yang kedua menggunakan tanda kutip. Nah, next kita akan membahas tentang indirect speech atau kata tidak langsung atau kalimat tidak langsung. Lebih tepatnya itu kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung ini yang menjadi perbedaannya di antara si kalimat langsung atau si direct itu, yaitu penggunaan tanda kutip, kemudian ada terjadi perubahan kata kerja, atau terjadi juga perubahan pada formula atau pada rumus, nah yang menggunakan past tense atau menggunakan kata kerja yang menandakan masa melampau. Nah, untuk pengertian dari indirect speech ini adalah salah satu ungkapan yang dituturkan tidak secara langsung, yang ditandai tidak menggunakannya tidak yang ditandai dengan tidak digunakannya tanda kutip. Nah, saya ulangi, indirect speech adalah pengucapan atau penyampaian seseorang secara tidak langsung yang ditandai dengan tidak menggunakannya tanda kutip atau quotation mark, yaitu kan tanda kutip yang dua tadi itu dalam suatu kalimat. Nah, for example atau sebagai contohnya,
Tom said that he was hungry. Tom said that he was hungry. Tony berbicara bahwa dia lapar, gitu. Kalau bahasa kitanya that he atau that's he, untuk grammarsnya mohon maafkan jika saya mengalami kesalahan dalam mengucapkannya. Jadi that's he ini menunjukkan bahwasanya ada penyampaian langsung, yaitu bahwa, atau dalam artian ada suatu kata yang terselip yaitu menandakan bahwa. Jadi Tom said. Nah, jadi Tom said ini menandakan bahwasanya si Tommy ini berbicara bahwa bahwa dia was hungry, bahwa dia telah lapar atau bahwa dia lapar gitu. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesianya ibu berkata bahwa saya tidak boleh lupa makan siang. Nah, ingat ya, waktu di daerah tadi ibu berkata jangan lupa makan siang. Nah, sedangkan dalam bentuk indirect speech atau dalam bentuk dalam bentuk kalimat tidak langsung, yaitu menjadi bahwasanya ibu berkata bahwa saya tidak boleh lupa makan siang. Nah, itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, yang membedakan antara direct dan indirect dalam bahasa Inggris tadi yaitu ketika Tom said, I am hungry. Sedangkan dalam bentuk indirectnya yaitu Tom said that he was hungry. Oke. Nah, membedakan yang pertama. Tom said, petik atau quotation mark, I am hungry. Diberikan tanda seru, kemudian baru diberikan kembali quotation mark. Sedangkan dalam bentuk indirect, Tom said that he was hungry. Tom said that he was hungry. Langsung saja penuturannya. Nah, kan jadi pertanyaan dong. Nah, kenapa kalau seandainya dalam direct itu diberikan tanda spasi, tanda koma dulu, baru diberikan tanda kutip, dan baru diisikan kalimat yang disampaikan oleh si aktor, atau dalam sebuah dialog itu si pendialognya. Nah, sedangkan dalam kalimat tidak langsung atau dalam bentuk indirect itu langsung dituturkan. Nah, kenapa hal tersebut bisa demikian? Karena dalam bentuk direct itu, nah si pelaku ini menyatakan dirinya sendiri yang menyatakan bahwa seandainya ia yang di dalam aktivitas itu. Sedangkan dalam bentuk indirect, si penulislah yang menyampaikan apa yang terjadi pada si pelakunya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kemudian ada beberapa hal yang menjadikan direct dan indirect itu berbeda. Nah, yang pertama yaitu penggunaan quotation marks atau penggunaan tanda kutip. Nah, kalau di sini dituliskan yang pertama atau first, remove quotation marks atau hilangkan tanda kutipnya. Nah, jadi yang membedakan yang pertama itu adalah quotation mark atau tanda kutip yang pertama. Yang kedua yaitu pada kata ganti. Seandainya ia menunjukkan satu orang, atau I, atau saya, itu kata gantinya atau pronounsnya yaitu menggunakan he, she, and they. Sedangkan kalau we kami itu menggunakan pronouns atau kata kerjanya yaitu they. Sedangkan my atau saya kita menggantinya dengan his, her, and their. Nah, sampai sini paham ya yang menjadikan perbedaannya. Kemudian yang membedakannya selanjutnya yaitu tense atau tensesnya gitu. Dimana kalau seandainya present atau yang sekarang dijadikan masa lampau. Kemudian yang awalnya I am atau I am menjadi he was. Dimana I diganti dengan he, she, and they. Nah, menjadi he was yang menandakan masa lalu atau saya telah atau bahwa. Kemudian kalau seandainya I want menjadi he wanted, he went
tip mungkin ya. Grammar saya mungkin tidak terlalu sempurna. Nah, tapi untuk penjelasannya seperti itu. Menjadi he went it. Went it. Nah, simpel banget bukan? Nah, bagaimana dong cara kita mengubah dari kalimat direct menjadi indirect? Yang pertama kamu lakukan yaitu remove quotation marks atau menghilangkan tanda kutip. Nah, yang kedua, kamu itu harus mengganti kata gantinya yaitu change pronouns. Oh, change itu berarti ganti. Pronouns itu adalah kata ganti. Berarti mengganti kata ganti. Tidak juga ya. Pronouns itu adalah misalnya sebagai menunjukkan suatu objek. Pronouns ini bisa menunjukkan suatu subjek atau segala sesuatunya lah. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, kalau I menjadi he, she, they, kemudian ada we menjadi they, and finally atau final atau yang last, my change to his, her, and their. Nah, kemudian yang terakhir cara mengubahnya yaitu change the tense atau mengganti waktunya, penggunaan waktu tadi. Nah, kalau seandainya present atau sekarang diganti menggunakan past atau yang telah berlalu. Kemudian I am diganti dengan he was, menandakan masa lalu. I am today atau I am to present. He was itu adalah past. Kemudian yang terakhir I want menjadi he wanted. I went jadi I went, he went. Simple banget bukan? Just remember, there's basic rules dan kalian akan mudah menggunakan direct and indirect. Nah, yang perlu kalian pahami ini yang menjadi perbedaan antara direct indirect force yaitu use atau penggunaan dari quotation marks atau tanda kutip. Yang kedua yaitu pronouns, change pronouns atau kata gantinya seperti I, he, she, and they. And finally, atau and last, this change the tense atau waktunya. Jika present menjadi past. I am jadi he wash. I went jadi he won. Nah, tipsnya apa? Ada sebuah tips di mana the best way to practice adalah dengan mencoba merubah kalimat dari direct langsung menjadi indirect. Nah, ini dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Keep practicing, kan? Keep practicing berarti selalu mencoba untuk latihan dan tetap semangat. Nah, bagaimana? This mixed and language atau bahasa yang saya gunakan ini mungkin saya gabung dengan bahasa Indonesia because saya tidak terlalu mampu menggunakan bahasa Inggris itu dengan baik atau dengan sempurna because English is language atau sebuah bahasa yang mungkin bagi saya itu terlalu sulit. Nah, jujur ini mungkin pertama kalinya saya menjelaskan itu tentang direct indirect. Nah, sebelumnya juga pernah saya dulu belajar bahwasanya direct indirect itu kuncinya adalah banyak memahami kosakata pertama atau lebih banyak memahami itu tentang penggunaan kata-katanya. Kemudian jika sering latihan dan terakhir itu jadikanlah bahasa Inggris ini sebagai sesuatu yang bukan melelahkan dalam artian jadikanlah bahasa Inggris ini sebagai salah satu tantangan baru dalam hidupmu bahwasanya bahasa Inggris ini adalah bahasa yang mudah. Di lain kita juga membahas tentang bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Bahasa Inggris inilah salah satu hal yang perlu kita perhitungkan terlebih dalam menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Nah, good luck dengan belajarnya, jangan pantang menyerah, tetap semangat dan saya yakin and I wish you can study is English. Okay, thanks for attention.
Jika ada hal-hal yang dirasa kurang dari video ini, saya mengucapkan mohon maaf. Dan jika ingin ditambahkan, saya membuka secara lebar pintu kolom komentar di bawah ini. Nah, saya tidak akan promosi, tidak perlu di like, subscribe, komen pun tidak perlu, kecuali itu adalah komen yang berbentuk suatu kritikan juga saran yang mendukung saya. Saya sangat welcome, saya sangat menarik ilmu itu. Thanks for attention. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pulang.